Halo Sobat JTM, kenalin saya kerap dipanggil Agot, sang pengurus Magot. Sekarang, di sini? Ini Asbak. Ais. Ini kelihatan nggak ini ada ini? Ya kelihatan. Jam berapa bang? Ya ini, udah mulai nih teh. Udah. Aduh sih. Bentar ya, ini Asbak dulu biar nggak kotor. Ya, ulangi ya. Halo Sobat JTM, kembali lagi di episode keberapa saya nggak tahu, bersama saya Agot yang karena sering mengerawat Magot. Kita lagi di Sumedang, lebih tepatnya di madrasah yang mungkin sedang tidak beroperasi ya karena satu dan lain hal. Dan lu tau gak sekarang jam berapa? Nih, hampir jam setengah tiga ya, setengah tiga subuh, sebentar lagi azan subuh. Mungkin uh, ingin di kegiatan JTM ini sedikit menceritakan gitu. Kisah kemarin saya magang ya, magang di mana, di daerah Tasik. Pada awalnya sebenarnya saya tuh gak berniat untuk magang sebenarnya karena satu dan lain hal lah. Ya, salah satunya karena ekonomi sebenarnya. Cuman karena teman-teman saya yang sangat suportif ya, yang sangat mendukung, sehingga akhirnya mensupport bahkan memasukkan nama saya. Yang pada akhirnya berangkatlah gitu, siap dan coba untuk mencoba gitu untuk berangkat ke sana. Dan luar biasanya yang saya apresiasi ya, dengan keterbatasan kita tuh mengupayakan dengan luar biasa, dari mulai mempersiapkan semacam sebuah kurikulum dalam artian untuk mempunyai tujuan gitu ketika magang tuh bukan hanya main di sana gitu, tapi ada muatan yang ingin kita dapatkan. Dari mulai kita merancang sebuah kurikulum, lalu juga kita merancang sebuah perencanaan anggaran gitu, dan juga kita merancang sebuah jadwal kebersihan dan juga piket gitu, yang dimana karena ya kita ingin supaya terstruktur, kita melakukan itu semua lah. Singkat cerita ya, ketika berangkat ke sana sebenarnya awalnya tuh kita mau berangkat bersama gitu, membawa segala macam barang bawaan yang cukup banyak dengan menggunakan kurang lebihnya 4 motor dan jumlah anggota 9 orang kurang lebihnya ya. Tapi memang ada beberapa kendala yang mengharuskan kita tidak berangkat bersama gitu. Namun itu bukan menjadi hambatan bagi kita yang berangkat. Dan saya pun adalah orang yang berangkat kedua gitu, kloter kedua gitu, karena ada suatu kegiatan yang penting. Nah, namun yang cukup menarik adalah bagaimana teman-teman saya sangat suportif ya, sangat semangat gitu untuk melaksanakan di sana. Karena kondisi pada saat datang ke sana gitu, kondisi mes ya, kita kan dapat mes di sana gitu ya. Nah, kondisi mes tuh benar-benar sangat kotor, yang dimana debu di mana-mana, lalu juga bahkan kecoa di mana-mana gitu. Dan memang eh, kasur pun ya guys, agak sedikit ini ya. Ya kasur pun cukup miris lah karena memang sangat tidak terawat. Namun di sana teman-teman saya berupaya untuk membersihkan sehingga nyaman untuk ditinggali. Kurang lebihnya mes yang didapatkan gitu ya, sekitar mungkin 10 kali 10 meter persegi lah, dengan kamar 2, ruang tamu 1, dan juga kamar mandi 1 gitu. Ya, tadi ada benturan-benturan, ya simak saja lah nggak apa-apa. Nah, singkat cerita ya, selama masa pembersihan gitu ya,
Saya nggak ikut gitu, cuman saya melihat, menyaksikan video yang diberikan teman-teman saya gitu. Sungguh luar biasa kerja keras dan saya semangat lah sehingga di hari kedua, di hari ke di hari ketika saya sampai gitu ya, eee, saya mencoba untuk membantu gitu apa yang memang bisa dibantu. Nah, singkat cerita, setelah nyampe di mes, bersih, bertemu dengan dan juga kenalan gitu. Dari pertama sangat berterima kasih sekali ya. Karena kenapa gitu? Eh Orang-orang yang ada di sana tuh sangat menyambut kita gitu. Di mana disambut secara formal, dikenalkan dengan orang-orang di sana dan luar biasanya orang-orang di sana pun sangat berkompeten gitu. Dan banyak hal menarik yang dirasa bisa didapat di sana gitu. Bukan hanya terkait tentang pembelajaran aja gitu, tetapi juga tentang penyemangat hidup lah. Orang di sana tuh beragam ya macamnya gitu. Ketika mungkin dilihat memang seperti orang biasa gitu. Tapi ketika dikupas dalamnya orang-orang luar biasa. Di sana saya banyak belajar ya dari mulai di minggu pertama kita dikenalkan gitu dengan sebuah komunitas budidaya. Di sana tuh kebetulan condongnya kepada budidaya gurame. Yang dimana budidaya gurame punya banyak tahapan dari mulai penetasan telur, dari mulai indukan hingga penetasan telur, lalu ada pendederan, yang dimana pendederan tuh ternyata banyak sekali tahapannya gitu. Bahkan di sana sampai 6 tahap ke-6 ya, pendederan 6 yang dimana pendederan 6 itu udah sampai di ukuran 3 jari atau di daerah sana disebutnya papir atau biasanya. Mungkin cerita menarik yang bisa didapatkan ya dari mulai tadi kita bertemu dengan anggaplah inisial Bapak I ya. Bapak I itu eh, sungguh sangat baik gitu, sungguh sangat memperhatikan kita sebagai seorang mahasiswa, menjawab segala pertanyaan yang dibutuhkan, memberikan sebuah wawasan yang memang dirasa perlu untuk diberikan gitu. Tapi bukan dalam artian menyuapi gitu, tapi menyemangati dan juga mempersilahkan untuk bertanya gitu. Jadi memang sebagai seorang mahasiswa bukan lagi kan yang untuk disuapi ya, udah bukan levelnya lah. Nah, di sana bertemu Pak Irfan yang dimana Pak Irfan ini adalah yang memegang kepala di hatchery 1. Kalau teman-teman mau tahu hatchery 1 itu punya fokus di mana? Hatchery 1 itu punya fokus di penetesan telur hingga tahap ke eh, pendederan 1. Nah, di penetasan telur di sana kita mengambil telur itu setiap rentang waktu 2 hari sekali atau lebih tepatnya ketika di hari dinas maka di hari Senin, Rabu dan juga Jumat gitu. Dan luar biasa sekali ya, dalam satu hari bisa ada 2 sampai 3 sarang gitu. Yang dimana kisaran telur ya dari setiap sarang itu beragam dari mulai 1.000 sampai 3.000 gitu. Adapun tahapan-tahapan dalam pemilihan telur pun tidak sesimpel yang kita bayangkan mungkin ya, tidak hanya untuk ngambil sarang habis itu dibersihkan masukkan ke akuarium atau wadah penetasan, ternyata tidak gitu. Di sana ada tahap filtrasi yang dimana sebelum tahap filtrasi ada pemisahan dulu ternyata dari sarangnya, sarang yang berbentuk ijuk ke sehingga telur-telur itu terlepas dari ijuk itu sendiri. Setelah telur-telur itu terlepas maka telur itu disaring untuk dipindahkan gitu, dipindahkan ke jolang yang lebih kecil dan di sana ternyata tiap telur gurame itu mengandung yang namanya minyak di sana tuh. Jadi ketika mungkin teman-teman mencoba untuk menyaring telur ikan gurame akan selalu ada minyak di sana tuh. Dan itu perlu dibersihkan untuk menghindari bahwasanya nantinya persebaran penyakit kepada telur-telur yang lain. Nah, setelah untuk penyaringan itu dan setelah dibersihkan dari minyak-minyak, kita akan ada pemisahan antara telur yang terbuai dan juga yang tidak terbuahi gitu. Nah, kalau teman-teman masih bingung telur yang terbuahi dan tidak terbuahi itu seperti apa, simpelnya dilihat dari warnanya gitu. Telur yang sudah terbuahi condong kepada kuning cerah, sedangkan telur yang tidak terbuahi itu condong kepada kuning apa ya, agak gelap lah. Bukan agak gelap, lebih kepada
kuning telur yang sudah dipasak selama 3 menit di air mendidih lah. Jadi kuning pekat. Nah, itu biasanya kita buangin, dan ternyata di sana pun karena memiliki fokus yang utama gitu ya. Di sana itu sangat amat kompleks, dari mulai hanya penetasan telur saja ternyata. Dimana di telur pun kita memisahkan gitu antara yang tidak terbuai dan juga terbuai, dan bahkan kita menghitung satu persatu gitu telur yang ada, dan cukup menghabiskan waktu dan juga menguras tenaga menghitung telur apabila belum terbiasa. Itu kerasa banget. Nah, singkatnya, setelah telur dipisahkan nanti akan ada kolam gitu, baik di bak fiber ataupun akuarium untuk penetasan telur, yang biasanya memiliki kisaran waktu selama 1 hari lebih lah, 1 hari lebih kurang. Dan nanti setelah 1 hari itu, maka telur itu akan muncul ekor gitu, atau ya seperti batang tipis lah yang berbentuk transparan dan juga memunculkan mata gitu, titik hitam gitu. Nah, setelah telur menetas, dan di situ tuh fase sebelum masuk kepada pendederan satu, setelah penetasan telur itu didiamkan selama kurang lebih 7 sampai 10 hari, sehingga larva gurame itu siap untuk dipindahkan ke kolam yang lebih layak untuk pembesaran atau pendederan gitu. Biasanya diciri-cirikan oleh apa ya? Diciri-cirikannya itu dengan ini, kuning telur di dalam telurnya yang sudah habis gitu. Atau hisok gitu ya kalau nggak salah, lupa saya. Ya itulah, itu ditandai dengan itu yang sudah habis sebenarnya. Setelah itu dipindahkan kepada kolam pendederan satu, yang dimana kolam pendederan satu itu tadi balik lagi, ternyata tidak bisa langsung untuk dimasuki gitu, tapi ada tahap persiapannya terlebih dahulu. Tahap persiapannya mungkin meliputi dari pengeringan, pengapuran, lalu juga ada pemupukan, yang dimana pemupukan itu berfungsi untuk sebagai pakan alami gitu. Lalu, waduh, ya dengar gak ya kayaknya? Enggak ya, mungkin ya ada sedikit inilah lempar-lemparan, nggak tahu itu. Tadi juga ada, tapi lanjut mungkin cerita ya. Nah, di tahap itu pun eh, sedikit agak dingin mungkin ya, ya enggak ya. Di tahap itu gitu, setelah tadi masuk ke pendederan pertama, setelah masuk kepada tahap pendederan pertama gitu, setelah persiapan kolam siap, maka dimasukilah benih-benih larva yang sudah siap untuk dipindahkan kepada pendederan. Kurang lebih luas kolamnya 3x1 ya, 3x1 dengan ketinggian 1 meter lebih, dan diisi oleh air 3/4. Di sana dimasuki kurang lebih 1000 sampai pun 3000 ekor gitu. Di sana tidak ada pemberian pakan tambahan gitu ya. Jadi memang dibiarkan untuk memakan pakan alami selama kurang lebih sampai 10 hingga 20 hari gitu. Sehingga nantinya siap untuk dipindahkan kembali kepada kolam pendederan 2 gitu, yang dimana kolam pendederan 2 jauh lebih besar. Dan di kolam pendederan 2 biasanya menggunakan kolam semi beton, yang dimana dilapisi oleh plastik HDPE. Nah, di sana mungkin dari pendederan 2 hingga pendederan 6 kurang lebihnya tidak jauh berbeda gitu. Hanya saja memang karena hanya saja memang setiap fase perubahan ukuran gurame itu perlu untuk dipindahkan kepada kolam yang lebih besar. Karena ibaratnya gitu ya, sebagai mungkin manusia aja. Manusia ketika satu orang maka misalkan hanya perlu satu kamar. Tetapi misalkan ketika lebih dari 5 orang maka butuh lebih banyak kamar gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin singkatnya itulah terkait tentang gurame gitu. Walaupun masih ada banyak hal lagi yang memang saya dapatkan gitu. Cuman yang uniknya di sana gitu ya, karena memang masih sangat apa ya, asri gitu ya, dimana banyak pohon singkong, banyak pohon pisang, pepaya. Di sana tuh bener-bener kita diperbolehkan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di sana gitu. Ataupun ketika misalkan ada masa panen, maka ketika kita ikut panen, maka kita akan diberikan hadiah berupa ikan. Itu yang mungkin membuat hidup jauh lebih mudah gitu ketika di magang di sana tuh gitu. Dan tidak hanya itu saja gitu ya, kebersamaan yang kita dapatkan dengan 9 orang
Dan ya selama 3 minggu kita tinggal bersama, kita coba untuk makan bersama, memasak bersama-sama, bercanda tawa dan juga cerita bersama-sama. Luar biasa, momen yang sangat indah bagi diri saya ya, karena mengenal setiap pribadinya dengan baik gitu, mengenal setiap karakternya dengan baik, dan bahkan bercerita gitu, yang dimana cerita-cerita yang dikeluarkan itu kadang sedikitnya mengolah cara berpikir kita, mengolah bagaimana kita memandang seseorang gitu. Dan itu pun yang sangat luar biasa yang bisa saya dapatkan. Terlebih lagi ya dengan bapak-bapak di sana gitu, para apa ya, pembudidaya di sana yang memang hidup sederhana dan selalu memberikan sebuah motivasi gitu. Jadi berbudidaya di sana tuh bukan bicara tentang budidaya hidup ikan gitu, tapi berbicara juga tentang hidup manusia. Yang dimana katanya gitu, eh, ketika seorang sarjana perikanan bekerja dimanapun bidangnya, tapi suatu saat katanya gitu, pasti sebagai seorang perikanan, sebagai seorang ideologi perikanan, akan kembali kepada budidaya karena fitrahnya dia perikanan gitu. Dan itu pun bisa berkaitan erat dengan kita sebagai seorang manusia gitu sebenarnya. Yang dimana ketika saya mencoba memahami gitu ya, ternyata sebagai seorang manusia pun punya fitrah gitu. Yang pada akhirnya ketika disibukkan dengan segala macam kegiatan, segala macam kerja, kuliah, organisasi, romantisme dan segala macamnya, pada akhirnya kita bisa kembali gitu kepada satu fitrah, yaitu fitrah Islam sebenarnya. Tuh, aduh, rokok saya habis. Dan bagian yang terpenting apa ya, menariknya juga gitu ya, di sana tuh kita kayak banyak kegiatan-kegiatan bersama lah, dan juga perbaikan-perbaikan dari kehidupan sehari-hari yang mungkin kadang terlena di sana menjadi lebih baik lagi sebenarnya. Dari mulai bangun yang lebih pagi, masak lebih pagi, kita dituntut untuk masak ya, karena memang kita merasa bahwasannya nggak bisa untuk seenaknya mengeluarkan uang untuk kebutuhan makan gitu. Kita mencoba untuk menghemat, mencoba untuk eh ya agar bisa mengontrol lah hidup itu menjadi lebih baik, yang harapannya setelah pulang dari sana tuh itu bisa terimplementasikan gitu ya. Tuh. Dan tadi juga ada, dan ya kita sebagai seorang manusia pun tidak lepas dari hiburannya. Kita di sana tuh menghibur diri kita dengan selain dengan obrolan, kita main PES, wah itu ramai. Walaupun memang saya kalah mulu ya, cuman nggak apa-apa gitu. Melihat teman-teman bahagia jauh lebih senang bagi diri saya, cok. Ya dan terakhir mungkin ya, momen paling berharga di hari terakhir pun kita lakukan refleksi ya, yang dimana merupakan mengungkapkan kisah dari apa yang didapat, kesan dan juga pesan dari setiap individunya. Yang dimana di sana semua orang dipaksa untuk bercerita, semua orang mengungkapkan apa yang dirasa selama 3 minggu hidup bersembilan orang, masak bersembilan orang, dan juga makan bersembilan orang, dan bahkan bermimpi ya, bermimpi bersama-sama juga gitu. Dan di sana setiap teman mengungkapkan yang bagi saya pribadi sangat memotivasi diri saya, menambah hikmah yang bisa saya dapatkan gitu ya selama magang 3 minggu. Dan memang setiap curahan hati dari setiap teman itu menambah semangat, menumbuhkan rasa kebersamaan yang harapannya saya ya kepada 9 orang teman ini gitu bisa senantiasa bersama-sama gitu. Tidak hanya di dunia melainkan di dunia selanjutnya. Ya mungkin karena luar biasanya cerita yang tidak bisa banyak saya ceritakannya, karena mungkin saya merasa sangat luar biasalah bagian ini, tapi pada akhirnya saya belajar bahwasannya hidup ketika memang sendirian itu sangat menyebalkan, tapi ketika dijalani secara bersama-sama maka itu terasa sangat menyenangkan gitu. Entah apapun kondisinya, berkegiatan apapun dirasa ketika bersama-sama itu sangat menyenangkan bro. Dan ini cerita di mana ini, aduh,
Gak dingin sebenarnya. Ya kurang lebihnya itu sih ya. Semoga menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Terakhir gitu. Satu hal yang bisa saya beritahukan kepada teman-teman JTM, kita 9 orang selama 3 minggu kita tinggal bersama, makan bersama, tidur bersama-sama, dan juga bermimpi bersama-sama. Dan satu mimpi yang kita coba tanamkan ke dalam diri kita adalah hidup berdampingan untuk meraih sebuah hal yang abadi, kebahagiaan abadi. Nice ya. Saya itu nggak tahu siapa yang ngomong, cuman itu ya. Sekian, saya Agot, sang pengurus Magot. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang lebih horor. Dadah.